Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran ya Pak Adan suara saya? Oke, sudah hadir. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adan sebagai moderator dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua peserta, Bapak Ibu guru yang sudah ikut bergabung dalam workshop series tutorial pembelajaran online pada hari ini. Tadi Bapak Ibu sudah diberikan tutorial dari Pak Thomas tentang Google Home. Sekarang untuk yang season kedua ini bersama saya akan memberikan tutorial penggunaan Pauton yang semoga aplikasi Pauton ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran online. Baik, langsung saja. Sebelum saya masuk ke langkah-langkah pembuatan Pauton, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Pauton ya. Karena mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum tahu atau baru pertama kali mendengar tentang aplikasi Pauton ya. Oke. Jadi yang pertama ini tutorial pembelajaran online dengan menggunakan Pauton. Nah, yang pertama, apa itu Pauton? Pauton itu adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk membuat sebuah animasi presentasi dengan mudah dan cepat. Kenapa Pauton ini bisa digunakan dengan mudah dan cepat? Karena fitur-fitur dan animasi itu sudah disediakan oleh Pauton sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih fitur mana yang diinginkan dimasukkan di dalam materi ya. Jadi Bapak Ibu hanya menyiapkan materi saja, cukup menyiapkan materi dan membuat konsep. Karena fitur-fitur dan aplikasinya itu sudah disediakan di Pauton. Nah, Pauton itu berbentuk slide, sama seperti PowerPoint. Ini saya rasa semua Bapak Ibu sudah pernah menggunakan PowerPoint. Jadi tahap awal untuk pembuatan Pauton ini hampir sama dengan PowerPoint, karena dia berbentuk slide. Tetapi yang membedakan adalah di bagian akhir. Di bagian akhir atau tahap akhir atau di finishing, itu dalam Pauton berupa atau berbentuk seperti video. Ya, jadi kurang lebih Pauton itu seperti itu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan Pauton adalah yang pertama, ini memastikan bahwa koneksi internet kuat karena Pauton itu menggunakan data yang besar ya. Jadi nanti kalau seandainya kita ini langsung praktek dan koneksinya agak muter-muter itu berarti memang sedang lemah ya, karena Pauton ini membutuhkan data yang cukup besar dan dilakukan dengan cara online. Jadi yang hal pertama yang perlu diperhatikan adalah memastikan koneksi internet Bapak Ibu semua itu kuat. Lalu yang kedua, nah sebelum mengakses Pauton, nanti membuat akun terlebih dahulu. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum punya akun, belum pernah login dalam Pauton, nanti mari kita bersama-sama login ya, buat akun biar seterusnya bisa digunakan. Lalu yang ketiga, nah platform ini itu dapat diakses melalui pauton.com. Bisa juga diunduh melalui smartphone, melalui Google Play Store ya. Jadi untuk aplikasi Pauton itu bisa kita gunakan ketika kita mengedit Pauton, itu bisa melalui laptop atau bisa melalui HP panjenengan. Kalau melalui laptop itu nanti kita akses saja melalui akses ini pauton.com ya. Tapi kalau mau melalui HP itu bisa download aplikasinya di Google Play Store. Tapi kalau saran saya, karena ini Pauton menggunakan data yang besar, ya apalagi ketika proses editing, itu lebih baik menggunakan laptop atau bisa menggunakan komputer. Karena kalau menggunakan handphone itu saya rasa kurang maksimal dalam
pengeditan atau dalam proses editing. Ya, hal yang perlu diperhatikan ya adalah ini. Jika menggunakan akun gratis, maka fitur itu terbatas. Jika ingin mengakses fitur yang lebih banyak dan lebih menarik, maka dapat login akun berbayar di Pauton. Seperti yang tadi awal saya bilang, kita memang dalam proses editing Pauton itu mudah dan cepat karena fitur itu sudah disediakan oleh Pauton. Tapi ketika kita ingin memilih fitur yang lebih banyak, itu ada tulisan harus berbayar ya. Jadi kita harus login berbayar. Nah, tetapi ini tidak usah khawatir Bapak Ibu, kalau menggunakan akun yang gratis, itu juga bisa memilih fitur-fitur yang menarik. Jadi nggak usah khawatir. Nah, nanti dalam latihan kita ini, dalam praktek hari ini, kita masuk saja dulu dengan menggunakan akun yang gratis. Nah, tapi misal nanti Bapak Ibu ingin membeli atau menggunakan login yang berbayar di Pauton, ini nanti kurang lebih seperti ini, ya rincian harganya. Karena nanti setiap fitur itu ada tulisannya, ada Pro, ada Pro Plus, ya. Nah, kalau Pro itu kurang lebih sekitar $19 per bulan. Jadi ini bayar nanti per bulan. Nah, ini kalau dirupiahkan ya kurang lebih 280.000. Nah, itu saya rasa untuk perkenalan terlebih dahulu Pauton ya. Langsung saja kita masuk ke langkahnya saja ya. Nah, sebelum masuk ke langkahnya, saya harap Bapak Ibu sudah menyiapkan PC-nya atau kalau mau menggunakan HP bisa atau kalau menggunakan laptop silahkan. Nanti mari kita login bersama-sama jadi kita bisa langsung mempraktekkan bagaimana menggunakan Pauton ya. Oke, tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan terlebih dahulu hasil Pauton itu nanti akan seperti apa ya. Ini semoga videonya bisa diputar. Jadi Bapak Ibu bisa melihat contoh hasil dari Pauton. Jadi Pauton ini merupakan salah satu media pembelajaran ya, yang nanti di mana kita memberikan link kepada siswa supaya siswa itu bisa kliknya dan melihat hasil video yang sudah kita buat. Nah, ini sebagai contohnya. Iya, ada. Oke. Kurang lebih nanti seperti itu ya tampilan Pauton. Jadi kita memberikan materi kepada siswa itu tapi dalam bentuk video. Nah, sekarang mari kita login bersama-sama di situsnya Pauton. Nah, silakan Bapak Ibu bisa buka dulu di Google Chrome-nya. Ya, saya login dulu biar tampilan awalnya sama seperti Bapak Ibu. Nah, silakan diketik di Google Chrome-nya kalau sudah membuka Google Chrome. Silakan diketik pauton.com ya. Bersama-sama silakan diketik pauton.com sambil menunggu loadingnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari platform
Pauton ya. Jadi di sini Bapak Ibu nanti ada pilihan login atau sign up free. Silahkan kita pilih login aja dulu ya. Silahkan kita bersama-sama login dulu. Nah, di sini untuk tampilan login akan seperti ini. Nah, kita fokuskan saja di sini ya. Di sini ada continue with Google, kemudian continue with Facebook dan lain-lain. Nah, ini kita tidak perlu mengetikkan email atau password kita di sini. Kita cukup saja terkoneksi dengan yang sudah ada di laptop kita. Misalnya kita kan editingnya menggunakan laptop sendiri, jadi harus jadi bisa dengan cara alternatif ini tinggal nyambung saja. Kalau continue with Google, nanti nyambungnya ke email panjenengan. Kalau yang continue with Facebook, itu nanti nyambungnya melalui Facebook jenengan. Ya. Kalau saya lebih memilih untuk yang email, jadi nyambungnya ke email. Nanti silahkan langsung diklik. Ya, nanti tinggal di saja emailnya. Kita masuk. Baik, ya Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Untuk setelah kita login di Pauton, nanti kita akan dihadapkan dua pilihan, yaitu yang pertama adalah blank Pauton, dan yang kedua adalah import PowerPoint. Nah, ini bedanya apa? Kalau di blank Pauton, itu tampilannya nanti hanya tampilan awal. Jadi kita membuat dari awal kalau blank Pauton, karena ini tampilannya masih kosong ya. Sedangkan yang import point ini apabila Bapak Ibu sudah mempunyai PPT yang sudah jadi nanti tinggal diimport ke Pauton. Tetapi di dalam import PowerPoint ini ada tulisan beta. Ini maksudnya apa? Jadi di sini masih ada tulisan beta karena sistemnya ini belum sempurna. Jadi masih ada perbaikan atau pengembangan. Kalau saya lebih menyarankan untuk blank Pauton. Tapi kita juga tetap sudah menyediakan materi, nanti kita tinggal copy paste saja. Karena kalau kita milih yang import PowerPoint, ya, memang ini lebih mudah ya, karena kita sudah menyediakan PowerPoint, terus kita masukkan ke Pauton, tetapi karena ini masih dalam masa pengembangan ya, atau belum sempurna, jadi nanti ketika sudah terbuka di Pauton, itu masih acak-acakan. Tulisannya kelihatan, tetapi fontnya itu besar kecilnya itu harus diatur lagi. Yaitu kalau import PowerPoint. Karena di sini masih ada tulisan beta, jadi masih belum sempurna. Nah, maka dari itu, untuk hari ini kita latihannya pakai blank Pauton saja ya. Silahkan sekarang kita klik blank Pautonnya. Nah ini ya, maaf koneksi internetnya agak lambat.
Coba dicek. Mohon maaf, ini pemateri 2 ada sedikit kendala sinyal ya. Memang kalau webinar seperti ini adalah kendala sinyal dan sinyal ya terutama ya. Mohon bersabar untuk menunggu sebentar ya Bapak. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf sekali untuk mungkin sinyalnya dari Bu Rizka terkendala. Oke, mungkin sambil menunggu Bu Rizka, saya alihkan ke Google Form lagi ya, mungkin pertanyaan saya buka lagi pertanyaan mungkin 2 atau 3 penanya sambil menunggu Bu Rizka. Sambil menunggu Bu Rizka boleh menanyakan lagi ke Google Form kepada Pak Thomas. Oke, saya buka 3 penanya, Mas, terkait dengan Google Form. Oke, sambil menunggu kayaknya ini benar-benar hilang, saya sampaikan kembali bahwa alhamdulillah ini muncul kembali. Kenapa tadi screenshot-nya nggak kelihatan ya Pak? Tadi malah jenengan hilang tadi. Ya, Oke, mungkin langsung dilanjutkan lagi karena ya. para peserta sudah menunggu. Sudah masuk lagi ya Pak ya? Oke, sudah. Silakan. Iya. Baik, sekarang kita masuk ke tampilan awal untuk Pauton. Itu ada pilihan tema, jadi kita diminta untuk memilih tema terlebih dahulu, mau yang modern, atau board, kartun, atau infografik. Ini sesuai dengan selera Bapak Ibu. Biasanya kalau saya memilih yang modern karena ini tampilannya lebih menarik ya, dan lebih banyak pilihannya. Nah, sekarang kita coba kita klik yang modern. Nah, jadi ini adalah tampilan editing di Pauton, itu seperti ini kurang lebih. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dan fungsi dari fitur-fitur yang ada di Pauton. Untuk bagian atas, ya, nah diperhatikan dulu yang bagian atas. Di sini ada Ando dan ada Redo.
Ya. Ini hampir sama dengan Microsoft. Jadi undo kalau kita mau membuka lagi dan undo untuk redo untuk mengulang. Ya. Nah, di sini ini adalah nama file yang akan kita buat. Bisa saja di sini Bapak Ibu memasukkan materi yang ingin disampaikan. Misalnya saya karena basic saya ini IPS ya, saya ambil contoh saja materinya masa praaksara. Ya, udah ditulis judulnya. Nah, nanti terserah Bapak Ibu mau menuliskan judul apa ya sesuai dengan materi yang ingin disampaikan atau sesuai dengan materi yang ingin dibuat di Pauton. Nah, di sini ada save, preview, ada share, dan ada export. Nah, untuk save sendiri, ini berarti untuk menyimpan hasil dari proses editing Bapak Ibu. Nah, tetapi di Pauton itu sendiri, save ini biasanya langsung secara otomatis. Ketika kita melakukan editing, ini biasanya langsung otomatis dia tersimpan. Nah, sedangkan untuk yang preview, untuk preview ini melihat hasil yang sudah Bapak Ibu buat, ya. Kemudian untuk share, ini adalah share linknya. Lalu kalau untuk ekspor, ini proses terakhirnya, ya. Jadi nanti ada pilihan. Di ekspor terakhir, ini nanti ada share link. Kemudian ada download dan nanti kita pilihnya yang YouTube, ya. Langsung saja setelah bagian atas, ini yang paling penting di Pauton itu adalah bagian sebelah kanan. Ini fitur-fitur yang akan sering digunakan ketika kita melakukan proses editing. Yang pertama, ini ada scenes. Scenes atau adegan. Nah, sebentar. Oke, kita tunggu lagi jaringannya.
Masih belum bisa, sebentar. Maaf nih, masih terkendala sinyalnya. Sebentar, Pautonnya ini nggak bisa terbuka di bagian editing. Ya, terima kasih. Saya kembali lagi. Saya ulangi lagi ya. Untuk yang bagian kanan, ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Pauton. Yang pertama ini adalah Themes. Nah, ini adalah tampilan-tampilan yang sudah disediakan dari Pauton sendiri. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih mau yang tampilan yang mana. Ya, mau yang situasi, konsep, dan lain itu nanti tinggal dipilih. Jadi scenes ini berisi tampilan yang sudah disediakan oleh Pauton. Nah, sedangkan selanjutnya ini ada background. Nah, ini background itu isinya adalah foto-foto ya yang bisa digunakan Bapak Ibu sebagai latar dari materinya nanti. Nah, untuk background ini bisa berupa foto atau bisa berupa warna. Nah, di bawahnya background itu ada simbol T, ini teks, ya. Teks ini fungsinya itu untuk menambahkan tulisan. Ya. Jadi ada title kalau kita mau menambahkan judul, kemudian ada add subtitle dan ada add body text. Nah, ini nanti kalau mau menambahkan tulisan di bagian editing Pauton. Lalu di bawah teks ini ada karakter. Karakter ini adalah fitur-fitur animasi orang. Ya, jika kita mau menambahkan animasi-animasi orang, itu tinggal diklik yang bagian karakter. Lalu yang di bawah karakter, ini ada props. Props itu adalah atribut, ya. Jadi kalau mau menambahkan atribut, nah sekali lagi, karena tadi kita login dengan menggunakan akun yang gratis, jadi kita pilih yang free, ya, bukan yang ada tanda pro maupun pro plus. Jadi pilihnya yang free. Meski yang free, ini juga banyak pilihan. Ya, jadi untuk props atau atribut, itu nanti pilihannya atribut-atributnya seperti ini. Jadi ada laptop, kemudian ada mouse, ya, ada
api, ada tumbuhan, ada jam, dan lain-lain. Nah, ini kalau mau menambahkan atribut. Nah, di bawahnya props itu ada shapes. Shapes atau bentuk. Nah, bentuk ini itu juga macam-macam. Ya, nanti ada calls, ada basic shapes ya. Jadi nanti ada lingkaran, ada persegi, ada segitiga dan macam-macam. Kemudian ada animasi shapes juga. Ya, jadi nanti munculnya itu ini shapes-nya itu bisa bergerak. Nah, itu nanti Bapak Ibu tinggal milih di bagian shapes. Lalu di bawahnya shapes itu ada image. Jadi ini ada foto yang sudah disediakan dan ada foto yang apabila sudah tersimpan di laptop Bapak Ibu nanti tinggal di-upload saja. Yang mau milih yang sudah disediakan di Auton atau mau upload dari laptop Bapak Ibu. Nah, di bawahnya image ini ada video. Nah, ini video. Misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan materi dari hasil rekaman Bapak Ibu menjelaskan materi tersebut. Nah, itu nanti bisa dimasukkan videonya melalui video ini. Lalu yang terakhir ini ada musik. Jadi ini kalau mau menambahkan musik. Nah, ini fitur-fitur dari Pauton di sebelah bagian kanan. Nah, sekarang kita lihat yang bagian kiri. Yang bagian kiri ini tampilannya hampir sama seperti PowerPoint. Jadi bentuknya slide. Kalau mau menambahkan halaman atau menambah slide, nanti tinggal di klik plus. Ya. Kalau mau menghilangkan slide, nanti tinggal diklik hapus. Nah, oke, dan tampilan tengahnya ini adalah tampilan untuk editing dari Pauton sendiri. Nah, sekarang supaya lebih jelasnya lagi, kita langsung praktek saja pembuatan materi di Pauton. Terlebih dahulu kita pilih scenes-nya dulu. Mau pilih yang tampilannya seperti apa? Nah, di sini saya coba untuk memilih yang intro, ya. Nah, ini tampilannya. Nanti seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal milih saja mau tampilan yang mana. Tapi yang perlu diingat tadi ya, tidak boleh yang Pro atau Pro Plus karena kita masuknya loginnya gratis. Jadi kita pilih yang tidak ada tulisannya. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Tinggal diklik saja. Nanti akan keluar. Nah, ya, tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke editing. Sebenarnya mau menambahkan judul, ya, mau menambahkan judul, nanti tinggal pilih yang bagian teks. Di bagian teks ini juga sudah disediakan macam-macam desain teks yang tinggal Bapak Ibu pilih. Misalnya di sini ada desain title, ya. Kalau mau milih tinggal diklik aja. Nah, di sini sudah disediakan banyak fitur untuk desain title. Nanti tinggal dibaca. Misalnya mau memilih yang ini misalnya. Tinggal diklik, ini akan muncul di bagian editing. Nah, nanti kita tinggal ganti saja namanya dengan materi kita. Karena tadi saya materinya masa praaksara, jadi saya tuliskan masa praaksara.
Oke, misal Bapak Ibu mau mengganti fontnya, itu tinggal diklik 2 kali. Nah, nanti akan muncul di bagian kiri, ini pilihan fontnya. Jadi mau milih font yang bentuk apa, ini hampir sama seperti di Microsoft. Ya. Jadi tinggal memilih, mau pilih yang font mana, jenis font yang mana. Nah, semisal Bapak Ibu sudah menemukan font yang dipilih, itu bisa diklik sebelah kanan, ini simbol bintang, supaya dia masuk ke favorit. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau proses editing lagi, nggak perlu mencari jenis font yang ada di sini, tapi tinggal diklik yang favorit. Nah, nanti sudah ada jenis-jenis font yang sudah pernah digunakan. Ya. Misalnya saya di sini memilih jenis font yang flow. Nanti tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul, ya, akan berubah dengan sendirinya. Kemudian, di bawah jenis font ini, nanti ada ukurannya. Misalnya mau diperkecil atau mau diperbesar ukuran fontnya, nanti tinggal diklik saja. Kalau mau diperkecil, diklik kurang. Nah, kalau ini sama ya, ini bold, ini italic, ini underline. Jadi ini untuk kalau biar tulisannya tebal, ini biar miring, dan ini ada garis bawahnya. Kemudian ini untuk memilih rata kiri, rata kanan kiri, dan rata kanan. Sedangkan yang ini untuk memilih warnanya. Kalau mau mengganti warna font. Ya. Sedangkan yang efek ini itu fungsinya adalah nanti Bapak Ibu ingin memunculkan tulisan itu dalam efek yang seperti apa. Misalnya, coba kita lihat efek tangan, ya, atau ini sedang menulis, atau efek yang keluar per kata, atau seperti ini, atau mau keluar per huruf, nanti tinggal dipilih saja. Ya, sebagai contohnya, misalnya saya pilih yang ini, nanti tinggal diklik saja. Nah, kalau sudah muncul kotak birunya ini, berarti ini sudah masuk atau proses editing untuk fontnya sudah bisa. Dan kita tinggal keluar. Nah, kita geser dulu, kita sesuaikan. Ya, misal seperti ini, udah. Kalau yang tidak kepakai, itu tinggal dihapus saja. Misalnya huruf-huruf yang nggak kepakai, nanti tinggal dihapus saja. Baik, kalau dirasa ini kok masih ada space atau masih ada ruang, kita bisa menambahkan yang lain. Misalnya kita mau menambahkan atribut. Jadi kalau mau menambahkan atribut tadi kita pilih yang props ya. Props ya, yang atribut. Nah, ini secara otomatis setelah kita editing dia akan nge-save sendiri. Nah, ini nanti kalau mau menambahkan atribut tinggal diklik yang props dan kita pilih mau memilih atribut yang mana. Misal pilih ini, keluar. Ini tampilannya seperti ini. Ya, jadi tinggal diklik saja yang dipilih. Kalau sudah, misal kita sudah untuk memasukkan atribut dan lain-lain nggak perlu ada yang ditambahkan. Lihat di bawahnya ini adalah timeline-nya ya. Jadi di sini ada tulisan 0 second sampai 6 second. Nah, ini Bapak Ibu bisa menambahkan waktunya dengan cara klik tombol plus.
Dan maksimal per slide itu ada 20 second. Jadi maksimalnya itu 20 second atau 20 detik ya. Nah, kalau kita mau mengganti, misalnya mau mengganti bagaimana nanti tulisannya itu muncul di awal dan tulisannya itu muncul di akhir, itu nanti kita perhatikan di bagian timeline-nya ini. Nah, misalnya di sini kita klik ini. Nah, ini berarti nanti akan mengatur muncul ya atau keluarnya bagian warna hijau ini. Kalau ini, kalau coba kita klik, nah ini fitur-fitur yang tadi memang sudah ada di Pauton ya. Nah, ini juga sama. Ini nggak perlu dirubah lagi waktunya. Nah, sekarang yang ini yang tadi baru kita tambahkan. Nah, di sini untuk tulisan masa praaksara, kalau coba kita preview, nah ini kalau dirasa terlalu cepat, ya keluarnya terlalu cepat, kita bisa menambahkan waktunya dengan cara diklik lagi, kemudian kita klik tombol plus. Nah, mau berapa detik nanti tergantung Bapak Ibu. Ya, jadi seperti ini. Atau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan lagi gambar, ya, itu nanti tinggal dipilih yang ini. Ya, sekali lagi milihnya yang free. Free diklik. Nanti akan muncul pilihan-pilihan gambar, terserah mau memilih yang mana. Misal saya klik yang ini. Nah, ya, kalau untuk menambah gambar, seperti itu caranya. Nah, di sini juga ada pilihan ketika kalau kita mau membalik gambarnya, nanti tinggal diklik ini, misalnya mau berbalik gambarnya, ya. Nah, selain menambahkan gambar, tadi misalnya saya contohkan lagi, kalau mau menambahkan karakter atau menambahkan animasi orang, ya. Pilih yang free, ini yang free. Nah, ini nanti pilihannya banyak sekali. Ada yang laki-laki atau perempuan. Nanti sekarang Bapak Ibu mau milih yang mana. Nah, misal saya pilih yang ini. Nah, di sini juga ada beberapa posenya. Pose hello, happy, terus kemudian ID, kemudian dia sedang mengetik atau sedih atau marah. Ya, atau sedang diklik saja pilihannya. Nah, misal ini saya pilih ini, ya. Nah, ini juga bisa dipindahkan Bapak Ibu. Jadi kita coba klik. Nah, ini nanti ada pilihan-pilihannya. Misalnya kita mau mengganti posenya, nanti tinggal diklik yang bagian pose. Kalau kita mau membalik, ya, nanti tinggal diklik yang bagian flip.
Nah, ini nanti tinggal terbalik. Atau kita mau efek, jadi nanti bagaimana, itu tinggal diklik bagian efek. Ya, mau keluar dari bagian kanan, kiri, atas, atau bawah. Kita pilih yang ini. Atau ada juga pilihan tangan, misalnya mau memilih tadi keluarnya itu ada tangan, itu tinggal dipilih aja, tinggal diklik. Ya, kalau sudah. Nah, kalau yang ini fungsinya A to B, itu fungsinya adalah untuk memindahkan. Jadi supaya orangnya ini terlihat seolah-olah dia itu berpindah atau bergeser. Ya, jadi nanti tinggal diklik saja. Nah, ini tinggal ditarik saja. Kalau mau melihat hasilnya, kita klik yang play ini. Coba, tadi sudah berpindah atau belum? Nah, tapi kan kita lihat ini orangnya berpindahnya dalam waktu yang singkat. Ini juga diperpanjang ya dengan cara ini diklik tambah. Nah, supaya waktunya untuk berpindah itu agak lama. Nah, ini tinggal digeser. Ini memberikan waktu, efek perpindahan dari sini ke sini itu agak lama. Itu dengan cara ini tadi di bagian ujungnya itu digeser. Itu ya. Oke, kalau sudah, misalnya kita anggap ini untuk slide pertama sudah selesai, kita mau menambahkan slide yang kedua, itu tinggal di plus saja yang bagian slide bagian kiri. Ini tinggal klik plus. Nah, ini untuk menambah slide. Seperti tadi dari awal, kita pilih lagi scenes-nya atau tampilannya. Ya, ini nanti kalau untuk memilih scene, nanti tergantung selera Bapak Ibu lagi ya, mau pilih yang mana. Misal saya pilih yang ini. Klik aja. Nah, kalau sudah muncul, ada di sini transisi. Jadi ini untuk bagaimana cara berpindah dari slide 1 ke slide 2 itu tampilannya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa milih tampilan untuk memunculkan transisi dari slide pertama ke slide kedua. Ya, nanti tinggal pilih. Misalnya pilih yang ini. Nah, ini nanti bisa dilihat sendiri. Ya, ini nanti pilih untuk transisi per slide-nya. Kalau sudah pilih, tinggal diklik saja. Untuk mengakhiri, langsung tulis terima kasih.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk melihat semuanya atau sebelum kita ekspor, kita mau menambahkan musik. Nah, nanti diklik aja di bagian sound. Sekali lagi kita pilih yang free. Nah, di sini nanti ada pilihan ya. Mau pilih yang all itu berarti nanti semua musik yang sudah disediakan di fitur Pauton atau top hits yang sering dipilih. Misalnya saya di sini pilih yang top hits. Nah, untuk memasukkan musik atau suara atau memainkannya terlebih dahulu tinggal di play. Bagian ini supaya suaranya masuk ke materi kita. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, ini kan tadi musik ini hanya background. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah menyediakan rekaman materinya, itu bisa ditambahkan dengan cara add voice over. Nah, nanti tinggal di-upload ya, pilih yang upload, terus pilih rekaman Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu sediakan. Misalnya Bapak Ibu sudah merekam di HP, ya, di HP panjenengan, menyiapkan rekaman-rekaman materi-materi. Nah, itu nanti bahkan di sini. Atau kalau cuma mau backsound-nya hanya musik saja juga bisa. Nah, sekarang kita coba lagi. Apakah sudah masuk ini tadi musiknya? Ya, kita tunggu prosesnya. Oh, masih loading. Ya, baik. Kalau semisal ngedit, ini semisal kita sudah jadi ini materinya. Nanti tinggal diklik yang bagian ekspor. Nanti ada pilihan share link, upload video, Auton, YouTube, dan lain-lain. Nah, biasanya untuk materi yang sudah jadi di Pauton, itu nanti tinggal kita share di YouTube kita masing-masing, ya. Misalnya kita pilih yang ini karena apa? Karena kalau kita mau download yang video, ini harus akun yang berbayar. Jadi kita klik saja bagian YouTube. Nah, ini ya. Jadi tampilannya nanti kita tinggal next aja untuk mau mengupload ke YouTube. Pak Adan, suara saya masih kedengaran ya Pak Adan? Oke, masih. Iya. Oh, masih kita lagi.
Nah, baik, nanti kalau sudah terupload di YouTube panjenengan, nah situs ini atau link inilah yang akan kita share ke siswanya. Ya, jadi nanti proses-prosesnya. Nah, ini jadi kalau sudah terupload di YouTube, nanti tampilannya akan seperti ini. Sudah terupload di YouTube, nanti tinggal Ibu share link YouTube-nya ke siswanya. Nah, misalnya kalau siswa ingin bertanya tentang materi, nanti tinggal saja di kolom komentar. Oke, jadi nanti tinggal menuliskan kolom komentar. Itu. Jadi kurang lebih untuk pembuatan Pauton nanti ini adalah berupa video dan videonya itu share di YouTube. Nah, untuk apabila siswa mau melihat nanti tinggal diminta link. Kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, mungkin cukup dari saya ya. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Monggo Pak Adan. Oke, terima kasih atas paparan yang sangat menarik dari pemateri tentang PowerPoint, walaupun ada sedikit kendala tadi karena tidak dimakan ya masalah kendala. Langsung saja ini selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya tadi lihat di chat ada 2 penanya untuk yang ditujukan kepada Bu Rizka. Pertama dari Rohima Fitri ya. Iya. Oke, pertanyaannya untuk membuka link Pauton, apakah siswa juga harus mendownload aplikasi Pauton? Yang kedua, dari Wahyu Wiji Lestari, apakah Pauton ini bisa di-share secara offline? Mungkin 2 penanya itu. Silahkan langsung dijawab. Oke, baik. Untuk share link ke siswa, ya, apakah tadi Pauton itu bisa di-share link ke siswa? Jadi yang di-share itu bukan link Pautonnya, tetapi yang di-share adalah link YouTube-nya. Ya. Jadi yang di-share itu link YouTube-nya. Biar siswa itu nonton videonya itu melalui channel jenengan. Karena setiap yang sudah masuk ke email itu biasanya sudah punya YouTube, channel YouTube masing-masing. Jadi nanti yang di-share ke siswa itu adalah link YouTube, jadi sudah hasil video. Nah, kalau yang pertanyaan kedua tadi apa, Pak? Pertanyaan kedua? Apakah Pauton ini nanti bisa di-share offline? Bisa di-share secara offline. Oh, di-share secara offline. Yeah. Kalau di-share secara offline, ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah masuk di YouTube, nanti video yang ada di YouTube ini tinggal di-download. Oke. Jadi nanti tinggal di-download. Nah, bagaimana cara mendownload dari YouTube? Nah, di sini kita arahkan ke link YouTube-nya. Lalu di sini ada www. Ini kita pilih atau kita ketik di sebelah sini SS. Nanti secara otomatis video ini ya, akan terdownload. Jadi kalau kita mau memberikan hasil video Pauton kepada siswa, yang kita mau menampilkan di kelas, di depan kelas, berarti kita harus mendownload terlebih dahulu video tersebut. Nah, di sini kan sudah ada online video downloader, jadi nanti tinggal di-download aja videonya. Ya, tinggal di-download tadi caranya ya. Jadi di linknya YouTube tadi sebelum tulisan YouTube itu tinggal ditulis SS. Nanti kita akan diarahkan ke halaman save from yang bisa mendownload video. Jadi Pauton ini hasilnya berupa video, bisa di-share melalui online, di grup WA misalnya, dan bisa juga ditampilkan melalui offline dengan cara mendownload terlebih dahulu hasil video yang dibuat dari Pauton. Ngoten nggih? Saya rasa sudah